Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua dengan terdakwa Irfan Widianto dan Arif Rahman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Sisilia Sinabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisil, informasi terbaru apa yang muncul di persidangan hari ini? Ya, Naila, untuk hari ini ada dua agenda persidangan yang digelar untuk dua orang terdakwa kasus perintangan penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua. Ada terdakwa Arif Rahman dan juga Irfan Widianto. Mereka disidang di dua ruang sidang yang berbeda dengan dua majelis hakim yang berbeda. Untuk terdakwa Arif Rahman, sidang sudah selesai digelar. Tadi berlangsung cukup singkat karena dari dua saksi yang harusnya hadir hari ini hanya ada satu saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dua saksi yang seharusnya hadir adalah saksi ahli hukum pidana Effendi Saragi dari Universitas Trisakti, namun yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga dilakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan keterangannya pada 5 Januari 2023 mendatang. Sementara saksi yang tadi diperiksa keterangannya adalah saksi ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri atas nama Adi Setia. Ada sejumlah keterangan yang tadi diperiksa oleh JPU dan juga dari penasihat hukum serta majelis hakim. Tadi saksi mengatakan ada 6 barang bukti yang diterima dan diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber untuk dilakukan pemeriksaan. 1 hard disk dan juga ada 5 flash disk dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya. Dari 1 hard disk tersebut diterima karena merupakan barang sitaan dari Baikuni Wibowo. Baikuni Wibowo ini merupakan salah satu terdakwa dalam kasus atau perkara yang sama obstruction of justice, dan dalam video tersebut tadi ditampilkan adanya video rekaman CCTV di Kompleks Duren 3. Sementara untuk 5 flash disk yang juga disita dari Baikuni diketahui tidak ada file yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Dari keterangan tadi juga tim kuasa hukum dari Arif Rahman menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh ahli Adi Setia ini tidak kredibel karena tim penasihat hukum menilai bahwa ada sejumlah metode dalam proses pengumpulan data ataupun proses pelaporan ataupun report data yang tidak sesuai dengan standar internasional menurut pihak dari kuasa hukum, sehingga nanti ke depannya pihak dari kuasa hukum Arif Rahman akan menghadirkan saksi digital forensik lainnya untuk memberikan pandangan baru mengenai bagaimana seharusnya melakukan metodologi dalam menganalisis barang bukti. Dalam hal ini adalah video dalam harddisk yang disita oleh pihak dari penyidik. Selain itu tadi juga pihak penyidik menyatakan bahwa dari hasil keterangan ahli ini menyatakan bahwa yang diterima atau yang ada dalam harddisk itu adalah video hasil salinan atau hasil kopi dari DVR, sehingga yang dituduhkan kepada Arif bahwa Arif Rahman menghapus, yang dimaksud menghapus di sini adalah video hasil salinan dari DVR CCTV dan bukan video asli di DVR CCTV tersebut. Itu untuk Arif Rahman hari ini, Naila. Sementara ada satu terdakwa lainnya yang juga menjalani pemeriksaan, Irfan Widianto. Seharusnya ada 3 saksi yang diperiksa untuk Irfan Widianto, 2 saksi mahkota dan juga 1 saksi ahli, yakni saksi ahli digital forensik dari Puslapor Polri atas nama Heri, namun yang bersangkutan juga tidak datang, sehingga hanya ada 2 saksi mahkota yang hari ini dihadirkan, yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Yang sudah memberikan keterangan tadi hanya Cuk Putranto saja. Ada sejumlah pertanyaan termasuk dengan kronologi dari Cuk Putranto ini mengambil CCTV, kemudian maksud kami memerintahkan untuk mengambil CCTV, kemudian nanti akan dilanjutkan setengah 2 siang untuk dilanjutkan pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum kepada Cuk Putranto, dan kemudian akan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan dari Baikuni Wibowo. Nah, untuk Cuk Putranto ini ada sejumlah fakta yang cukup baru, Naila, yang tadi disampaikan oleh Cuk Putranto bahwa ia berinisiatif untuk mengambil CCTV di Kompleks Duren 3 dan CCTV tersebut diterima dari Irfan Widianto melalui saksi Arianto. Kenapa kemudian Cuk Putranto ini berinisiatif? Karena ia takut jika CCTV tersebut digunakan untuk hal yang tidak-tidak. Kemudian hakim menanyakan maksud dari hal yang tidak-tidak ini adalah karena Cuk mendapatkan informasi terjadinya tembak-menembak, sehingga ia berinisiatif sebagai aspri dari divisi Kadif Propam pada saat itu Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV terlebih dahulu. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi yang diberikan oleh Verdi Sambo ataupun atasannya untuk mengamankan CCTV tersebut. Naila.
Baik Cecilia Sinabariba, kita tunggu lagi lanjutan persidangan yang rencana akan dilanjutkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas informasi Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.